Cit. Aku Chat. Dan kita adalah Cicet. Nah, gimana nih kabarnya teens? Semoga kalian semua sehat ya. Jangan ada yang keluyuran keluar-keluar ya. Lagi PSBB nih. Kalau misalnya mau keluar juga harus tetap ikutin protokol kesehatan ya, supaya kalian nggak ketularan. Nah, hari ini kita membahas apa nih? Nah, ini menarik sih buat aku juga karena sebelumnya aku nggak tahu tentang ini. Cuman karena ini aja jadi ngotak-ngatik. Jadi kita bakal bahas Halloween, tentang Halloween. Nah, karena bulan Oktober gini kan biasanya terkenal dengan yang namanya Halloween. Nah, sebelum masuk, Halloween itu apa sih? Kayak definisinya Halloween itu apa sih? Nah, Halloween ini dulu disebutnya tuh All Hallows Evening atau juga All Saints Eve. Dulu ini sebenarnya belum jadi All Hallows Evening juga namanya. Dulu ini namanya itu perayaan Samhain. Nah, ini tuh perayaannya untuk mengenang orang-orang yang udah meninggal. Kayak misalnya keluarga kita yang meninggal atau dari martir apa. Nah, itu perayaannya buat mengenang mereka. Perayaan ini itu dulu dirayakan oleh orang Celtic. Yang Celtic itu sebutan dari suku bangsa Eropa Tengah. Oh, benar. Nah, mereka ini percaya gitu kalau waktu perayaan Samhain ini orang yang masih hidup ini bisa berkomunikasi sama orang yang udah meninggal gitu. Wow, itu udah pasti nggak bener ya. jadi kayak di hari itu doang ya? Iya, di hari itu doang khusus. Menarik. Nah, aku juga baca-baca nih ya tentang Halloween. Katanya orang Celtic ini kebanyakan tinggal di daerah Ireland. Mereka biasanya ngerayain tahun barunya di tanggal 1 November. Dan katanya biasanya hari 1 November itu menandai akhir musim dari panen sama awal musim dingin. Kan di luar mah ada lah ya, winter gitu. Winter. Nah, terus katanya ini waktu dimana yang dalam tahun itu yang dihubungkan dengan kematian manusia. Wow. Nah, terus orang Celtic itu percaya nah pada malam sebelum tahun barunya, jadi yang tanggal 31-nya itu nggak tahu gimana ya, katanya perbatasan orang antara dunia orang roh mati gitu, orang mati dan orang hidup tuh kayak blur. Terus jadi mereka percaya orang matinya tuh bisa ke dunia orang hidup lagi, kayak melewati batas gitu katanya. Jadi kayak jadi nyampur, jadi orang matinya gimana gitu ya. Terus mereka percaya pada saat itu tuh banyak roh jahat yang katanya mau coba nyakitin mereka. Yang makanya kebanyakan dari mereka tuh kayak menawarkan makanan-makanan yang mahal dan manis kepada roh-roh jahat. Makanya suka apa sih, kayak coklat gitu loh, candy pas Halloween gitu kan. Supaya katanya buat perdamaian lah, supaya nggak disakiti merekanya. Terus katanya di malam itu tuh ya yang tadi Jo bilang karena mereka percaya bisa berkomunikasi, makanya mereka percaya roh mati itu kan kembali lagi. Terus mereka juga mikir bahwa adanya orang-orang roh mati yang otherworldly spirit katanya itu tuh membuat katanya para druid. Pernah denger gak sih druid? Katanya sih di game-game gitu suka banyak yang ada kayak karakternya lah. Aku nggak tahu sih game apa karena nggak pernah dengar sebelumnya. Tapi katanya druid itu teh kalau di game-game bukan kayak monster pohon, tapi ada sebenarnya druid itu, cuman bukan sebagai monster pohon yang ada di game-game, tapi katanya sebutan pendeta dari orang-orang healthy. Jadi pendetanya mereka namanya druid.
Nah jadi mereka tuh percaya pada malam yang bercampuran roh-roh itu para druidnya itu bisa kayak gampang untuk memprediksi masa depan. Kayak mereka percaya lebih apa ya? Mereka percaya tentang prediksi tentang masa depan dari pendeta-pendetanya mereka itu. Kayak apa sih? Profesi apa sih Indonesia? Nubuatan yang para druidnya itu nubuatin buat mereka, terus buat mereka itu kayak kalau dengar itu nyaman, jadi kayak tenang gitu. Nah ya, untuk memperingati eventnya ini, si para druidnya bikin api unggun. Api unggun yang gede biasanya kan untuk membakar-bakar binatang atau apa untuk dewa-dewanya mereka gitu. Nah gitu deh ceritanya dari awal. Nah, biasanya di hari Halloween ini teh ngapain aja sih? Mungkin kalian udah tahu ya nih berapa, cuman ya Halloween ini tuh biasanya kan ada yang pakai kostum yang makhluk seram gitu, yang kayak zombie, penyihir atau vampire gitu. Nah itu tuh mereka gitu supaya nggak diganggu sama yang roh jahatnya itu. Jadi kayak mereka nyamar gitu biar nggak dilihat sama yang jahatnya dan nggak diganggu gitu. Kayak yang di Hotel Transylvania. Kayak yang gitu kan. Nah terus ada juga kan yang namanya trick and treat. Trick or treat. Trick or treat. Itu biasanya kan anak-anak ke rumah-rumah gitu kan buat minta permen misalnya dari orang itu. Nah biasanya kan udah ada yang nyiapin kan khusus buat yang trick or treat itu. Nah terus tapi zaman dulu itu sebenarnya kayak orang miskin itu datang ke rumah orang buat minta makanan itu gitu supaya mereka bisa, kan itu mulai dari winter kan, so mereka juga bisa jadi ada persediaan hidup gitu kan. Nah biasanya orang-orang di rumah itu emang udah siapin makanan gitu buat mereka, dan terus nanti juga mereka berdoa gitu buat anggota keluarga mereka yang udah meninggal itu ke orang-orang yang datang gitu ya. Didoain. Oh menarik ya. Iya. Tapi kayak menakutkan gitu juga nggak sih kalau mereka percaya roh-rohnya yang udah mati bakal hidup. Kayak creepy gitu. Jadi aku kepikirannya tuh kayak roh-rohnya malah kayak zombie kayak Walking Dead. Zombinya tuh nggak tahu ya, roh kan berarti nggak ada badan gitu kan. Iya. Kayak tapi yang aku pikir kayak zombinya gitu. Terus tapi kayak ada menakutkan juga nggak sih kalau mereka percaya roh-roh yang nantinya bakal ada di dunia ini. Itu enggak sih, itu nggak beneran. Cuman kayak aku pikir roh kan katanya nggak ada badan, nggak tahu gimana juga kan nggak pernah lihat. Tapi kayak nggak ada badan, terus malah aku mikirnya kayak zombie di Walking Dead. Ya udah. Nah tapi itulah background dari Halloween. Nah kita sebenarnya di dalam Alkitab ini ada gak sih yang bahas tentang Halloween atau perayaan hari ini, atau boleh gak sih sebenarnya kita ikutan ngerayain? Nah ini kalau misalnya di Alkitab nggak disebutin secara spesifik sih kalau tentang Halloween ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari apa yang disebut terus, itu kan tentang apa nih, roh jahat, terus hantu, terus kematian gitu kan. Nah kalau misalnya tentang perayaan kan ini, terus perayaannya tentang roh jahat gitu. Nah itu udah pasti kita nggak ngerayain dong, dan karena kita juga nggak ya kita kan menyembahnya Tuhan Yesus kan, ya kita juga pasti nggak merayakan roh jahat itu. Dan dan nggak sesuai sih sebenarnya sama ajaran Alkitab juga. Ya sih, setuju aku juga. Masa kita kayak ngerayain ngerayain perayaan mereka kayak aneh banget kan.
Tapi sebenarnya di Indonesia yang ngerayain sampai minta-minta coklat kayaknya jarang Iya, di udah sini nggak mah ada ya. nggak terlalu. Paling kayak di mall-mall ada apa sih, kayak patung-patung Nah, atau paling dekorasinya gitu lah ya. banyak. Nah, tapi menurut kamu sebenarnya kan bahas hantu nih, ada nggak sih hantu di dunia ini? Kayak kamu percaya nggak adanya hantu-hantu? Sebenarnya kan banyak yang mempertanyakan hantu itu ada nggak sih di dunia? Kalau tentang hantu gitu sih tergantung apa yang kalian pikir ya tentang hantu itu apa, definisi kalian tentang hantu itu apa. Nah kalau misalnya menurut kalian hantu itu makhluk roh, itu berarti ada, karena makhluk roh emang ada gitu di dunia ini. Tapi kalau nganggapnya hantu itu roh orang mati yang datang ke dunia lagi, itu enggak, itu salah. Kalau misalnya di Alkitab kan udah dikasih tahu kalau makhluk roh itu emang ada di dunia, dan ada yang baik ada yang jahat. Yang baik tuh malaikat katanya, kalau yang jahat itu ya iblis. Nah, di Alkitab juga itu dikasih tahu kalau roh manusia yang telah mati itu nggak bisa lagi kayak bergentayangan gitulah bergentayangan di bumi gitu dan menghantui orang-orang gitu, itu nggak bisa kata Alkitab. Nah, ada ayatnya di Ibrani 9 ayat 27. Itu isinya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah jadi orang yang udah meninggal itu dihakimi, bukan bergentayangan di bumi lagi gitu. Aneh juga ya kayaknya. Iya. Orang. Dan kalau udah dihakimi, nanti kalau yang percaya masuk surga, kalau yang nggak percaya masuk neraka. Nah makanya teens, kita semua ini harus percaya sama Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan Yesus ya. Kita juga dosanya kan udah diampuni sama Tuhan Yesus, mau itu dosa yang dulu, sekarang atau yang nanti bakal dilakuin. Mantap. Nah Tuhan Yesus tuh udah rela mati di kayu salib buat kita. Dia juga udah bangkit gitu, udah mengalahkan maut. Nah tapi walaupun udah diampuni nih ya, bukan berarti kita bisa ngelakuin semuanya semua kita juga. Nah, udahlah ntar diampuni gitu kan. Iya, nggak boleh gitu, karena walaupun Tuhan Yesus sudah mengampuni, kita juga tetap nggak boleh ngelakuin dosa, karena kita juga udah dibebaskan dari dosa itu. Gitu. Nah, itu juga ada ayatnya tuh dari 1 Korintus 15 ayat 3 sama 4 yang isinya itu, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Gitu. Betul tuh. Terus aku baru dengar dia bilangnya sangat penting ya. Iya. Tuhan, sebab yang sangat penting gitu ya, keren banget sih. Ya kita ya emang harus percaya sama Tuhan dulu, karena Tuhan tuh udah baik banget mengirim Tuhan Yesus ke dunia yang merasakan apa yang kita rasakan, jadi dia bisa mati buat kita. Nah mentang-mentang kita ngobrolin setan dan hantu-hantu, kayak kan katanya emang nggak ada tuh hantu yang udah yang roh mati manusia yang bergentayangan gitu. Terus yang di film horor itu biasanya kan ada yang hantu-hantunya dari mana sih? Kayak ada nggak sih hantu-hantu? Nah ini menarik nih. Nah, semua film horor itu kebanyakan ada sih, maksudnya yang ada setannya gitu. Walaupun misalnya nih ceritanya cerita fiksi juga gitu, tapi itu kebanyakan ada gitu. Ada yang karena biasanya nih sebelum mereka bikin si filmnya itu, mereka kayak minta izin dulu gitu ke si hantu atau setan yang mereka akan bikin filmnya gitu. Nah terus juga kalau ngerekam filmnya pakai props atau lokasi yang ada itunya, ada setannya, nah itu pasti ada tuh di dalam filmnya. Nah soalnya mereka minta izin ke iblis.
Iya, jadi kayak minta izin gitu supaya nggak diganggu, supaya Iya. kayak apa ya, film Annabelle tahu kan? Tahu yang boneka Yang boneka itu itu tuh asli ada, dan asli ada roh jahatnya di dalamnya gitu. Boneka itu tuh sejarahnya ya, waduh. itu disimpan di rumah orang gitu. Jadi ada kotaknya sendiri dan disimpan di situ, dan katanya sih udah didoain supaya nggak keluar, nggak mengganggu gitu. Berarti mereka tahu ada yang Iya, sebenarnya masuk ada gitu ya? sih, ada itunya. Udah doain waktu Serem itu sekali. katanya. Wow. Walaupun misalnya si filmnya itu fiksi, yang kayak Jalan ceritanya. jalan ceritanya misalnya fiksi gitu, tetap aja kalau make yang dari roh jahatnya pasti ada di dalamnya. Nah kayak pasti kalian ada yang pernah nonton kan film horor. Nah kalau misalnya kalian nonton terus ada kerasa kayak nggak enak atau takut gitu, bukan kaget ya, kalau kaget karena jump scare itu emang emang kaget. Kalau takut sama ada rasa nggak enak gitu, nah itu Ya, ada nggak tenang juga gitu ya. Iya nggak tenang gitu, Pikiran. itu pasti ada roh jahatnya gitu di dalamnya. Makanya kita jangan nonton film horor ya teens. Terus ya kita juga bisa ngerasain gitu, karena kita dikasih kepekaan juga sama Tuhan supaya apa ya, bisa ngerasain lah yang kayak gitu. Walaupun nggak bisa lihat tapi kita bisa ngerasain. Bisa gitu. kira-kira tahu lah ya membedakan gitu kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah bisa juga kalau yang hantu gitu itu ada di dukun-dukun gitu misalnya. Kalau misalnya kalau misalnya, jadi makanya jangan ke dukun ya Tins. Kalau misalnya ke dukun itu biasanya kayak dikasih kekuatan gitu kan. Nah itu pasti ada dari roh jahatnya dan nggak boleh ya Tins. Kalau misalnya kita nonton film terus kita kayak jadi malah takut, terus kayak apa-apa jadi kayaknya aku lihat gitu, itu kan jelas bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kan gak ngasih kita apa roh ketakutan. Benar. Tapi katanya roh yang membangkitkan kuasa kasih dan ketertibannya, itu adalah ya ayatnya. Dan menurut aku ya terserah sih, masa bukan kita nggak bakal bilang boleh atau enggaknya, tapi ya kalian harus mikir aja, karena itu bakal membangun kalian atau malah jadi kayak paranoid, jadi takut apa-apa jadi atau malah ketakutan. menjauhin dari Tuhan gitu. Kan bisa aja tuh kalau kita nonton terus kita jadi kayak nggak bisa tidur, malah kitanya yang bisa badan kita jadi capek gitu kan. Itu kan pasti nggak membangun gitu, karena kan dari ada juga ayatnya dari 1 Korintus 10 ayat 23 kan dibilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatunya berguna dan membangun. Jadi ya milih-milih aja gitu yang mana yang membangun. Kalau misalnya ya kita cuma nonton buat seneng-seneng juga buat apa gitu, karena kan pasti hantu itu kan bertolak belakang banget sama Tuhan gitu kan. Iya benar. Dan iblis tuh pasti seneng kalau membuat kita kayak takut gitu, pasti seneng karena dia juga bakal kayak mau ngejauhin kita dari Tuhan. Pasti dia kalau kitanya nonton itu kan kayak kita jadi side-nya jadi ke kayak mendukung dia gitu, tau gak sih? Dan kayak kita nggak boleh sahabatan sama yang dunia gitu. Nah soal yang roh dari Alkitab karena ada dari Yesaya 14 ayat 12 yang pokoknya isinya tentang Lucifer jatuh ke dalam dunia karena dia salah satu malaikat Tuhan, tapi dia pengen jadi seperti Tuhan, jadi Tuhan membuang Lucifer. Dan ya dari Wahyu 12 ayat 4 juga yang isinya tuh, dan ekornya menyeret sepertiga dari binatang-binatang di langit dan melemparkannya ke bumi. Sepertiga loh, kayak tapi ngebayangin gak sih, kayak malaikat kan banyak banget, gak tahu kan ada tuh yang berpuluh-puluh bla bla bla, beratus-ratusan bla bla bla, terus sepertiganya jadi
dibawa sama Lucifer jadi malaikat yang jahatnya. Jadi Iblis kan kayak banyak banget gitu kan. Nah itu di situ kita bisa lihat di mana Lucifer kan membawa sepertiga malaikat Allah dan memberontak pada Allah. Nah malaikat Allah yang terjatuh dalam dosa ini itu yang akhirnya menjadi roh-roh jahat. Nah itu yang ada di yang kita roh jahat atau yang seperti kita biasa bilang iblis. Nah itulah yang ada di dunia, roh-roh jahat yang di dunia. Jadi roh-roh jahat yang di dunia itu iblis dan teman-temannya, bukan roh mati manusia gitu ya. Jadi arwah-arwah yang sudah meninggal itu gak mungkin jadi setan dong, kayak iblis. Ya kalau arwah yang meninggal. Kalau orang yang udah meninggal terus jadi roh gitu, mereka nggak mungkin jadi setan yang bergentayangan gitu. Ada ya ayatnya tadi ya yang di Ibrani 9 ayat 27. Terus ada nih sama cerita dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah itu dibaca ya teens. Nah itu tuh tentang orang kaya sama orang miskin. Yang orang miskin itu bernama Lazarus. Nah terus orang miskin itu karena nggak makan terus meninggal. Terus orang yang kayanya juga meninggal tuh. Nah terus kan waktu orang kayanya kan nggak percaya nih, jadi dia masuk neraka. Nah terus dia kan udah nggak bisa balik lagi kan, maksudnya udah nggak bisa memperbaiki lagi gitu. Jadi dia minta gitu ke Tuhan, bisa nggak balik untuk meringati keluarganya supaya keluarganya nggak ikut menderita juga gitu. Kayak dia minta izin. Iya minta izin buat balik buat memperingati gitu. Tapi kan nggak bisa ya. Nah jadi karena ya dianya juga udah meninggal gitu kan. Nah di situ dikasih tahu tuh kalau orang meninggal nggak bisa balik lagi ke bumi. Yang ada tuh ayat pokoknya yang terakhir dari Lukas berapa tadi? Lukas ada Lukas 16 pokoknya di akhir-akhirnya ada yang bilang kalau dia kan mau balik terus kata dia ngomong ke Abraham sih yang dia di Lukas itu. Terus kata Abrahamnya kan biarinlah di situ udah ada saksi-saksi gitu loh. Jadi dia bisa percaya. Terus katanya kalau orang aja nggak percaya sama saksi yang udah percaya, gimana lagi mau percaya sama roh jahat yang roh mati gitu, yang beritahu mereka aja nggak percaya sama orang yang hidup, apalagi dengan yang roh datang gitu katanya. Itu menarik sih, itu menarik banget ceritanya, nanti baca ya. Ya terus jadi itu ngebuktiin tuh kalau Halloween itu makna dari Halloween itu salah. Karena kan ya udah pasti kan orang yang meninggal itu nggak bisa balik lagi ke dunia gitu. Yang kecuali memang kayak kasus khusus gitu kali ya. Kayak apa sih, kayak Tuhan yang cita-cita Tuhan membangkitkan orang mati. Tapi tapi itu juga udah orang lagi gitu loh, bukan roh yang bukan dari, roh jadinya. Tapi itu juga bakal mati lagi kan nanti. Nah gitulah ya pokoknya. Tapi ya cuman Tuhan kan yang bisa membangkitkan orang mati. Nah tadi kan sempat ngomong dikit tuh tentang yang dukun-dukun gitu. Nah kalau menurut kamu yang tentang kedukun itu gimana tuh? Wah pasti ya kalau dukun itu enggak, karena dia dukun udah pasti kan dikasih bermain dengan ilmu dan kuasa gelap kan. Makanya itu ada yang bisa nyembuhin penyakit atau ngeramalin atau bisa membuat orang kaya. Tapi itu udah pasti banget kalau dukun itu dari iblis, ada syaratnya dan harga yang dibayar. Ya pasti kuasa apapun yang selain dari Tuhan itu ada syaratnya dan kita harus bayar, nggak gratis. Kayak misalnya ada kita minta kekayaan ke dukun ini, terus bayarannya mungkin anaknya dia atau cucunya atau pokoknya yang tentang keluarganya lah, bisa aja mati atau sakit atau cacat gitu. Maksudnya jadi nggak gratis itu, harus ada aku beri kekayaan tapi ada tapinya gitu kan, ada yang harus dibayar ya. Nah
mungkin saat itu emang kita jadi kaya gitu ya, tapi dan sehat gitu, tapi itu juga nggak lama, Nggak kekal sementara ya. kayak cuman sementara, dan bahagia kita juga bakal sementara dan sebentar banget. Cuman dari Tuhan aja yang memberikan kita kebahagiaan dan kebahagiaan sejati yang kekal. Itu deh yang nggak bayar terus gratis, Tuhan tuh ngasihnya. Iya, bener banget. Ya Tuhan ngasih hidupnya gitu kan gratis. Kayak, gak ada bayarannya gitu. Ya Tuhan kan ngasih gratis, tapi kita juga Tuhan nggak minta bayaran. Tuhan nggak minta ke kita kamu harus jadi gini, harus gini, karena aku udah ngasih hidup aku. Jadi terserah kita pilihan kita gitu kan sebenarnya. Jadi ya kita bisa bayar sendiri dengan taat, tapi Tuhan nggak harus itu. Tapi kita ya udahlah, bagi apa, kita kasih dikit, masa Tuhan udah ngasih kita nggak kayak nggak apa sih Nggak membalas sih gitu. ya kayak balasnya gitu. Jadi buat tim sana, jangan sekali-sekali karena kepo atau mau nyobain ke dukun nggak gitu boleh ya. atau minta sesuatu, karena pasti bermainnya sama kuasa gelap. Jadi Bener banget. Jangan. minta aja ke Tuhan, karena kalau yang kalian minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dikasih, pasti banget kan. Jadi teens, kita semua ini harus percaya dulu ya sama Tuhan, dan harus sungguh-sungguh gitu kalian percayanya. Kalau misalnya kita berpegang terus nih sama Tuhan juga, kita bakal dilindungi dari kuasa-kuasa jahat juga. Nah tapi kalau pencobaan sih pasti ada lah ya. Tapi juga tergantung Tuhan yang mengizinkan cobaan ada buat kita atau enggak. Nah terus kita juga nggak boleh banget tuh coba-coba sama kuasa yang jahat gitu, karena kalau misalnya kita coba-coba itu akan sangat bahaya, dan mungkin awalnya kelihatan kayak enak ya buat kitanya, tapi punya kuasa gitu nanti kan ya. nanti akhirnya bakal pokoknya bakal bahaya lah, dan kitanya juga jadi jauh kan dari Tuhan kalau kita main-main sama kuasa jahat gitu. Nah bisa juga ngefek orang lain loh, jadi kita harus pikirin orang sekitar juga ya teens. Nah segitu aja dari Ciciatin hari ini. Jangan lupa ya saat teduh dan berdoa yang rajin teens. Jangan lupa follow IG SM Rich FBC juga ya, karena ada banyak info-info di sana. Terus juga kalau misalnya kalian mau komen di YouTube atau DM di IG juga boleh ya teens. Nanti kita bisa balesin. Ya. Kalau misalnya kalian ada ide topik, aku mau kalian bicarain gini dong, boleh. Ya bener-bener DM boleh aja, banget. DM. Nggak sama malu-malu. Atau komen di bawah juga boleh. Yang terima kasih ya teens sudah dengerin. Sampai jumpa lagi di Ciciatin selanjutnya. Dadah.